Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih. NIM saya 22040101023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari review 3 jurnal untuk kebutuhan UTS di mata kuliah Teori Informasi. Saya berada di kelas TI 602 dengan dosen Bapak Abdul Azam Azhari Eskom Mkom. Kemudian dari review jurnal ini kita disuruh untuk menjabarkan 3 poin utama. Yang pertama adalah masalah yang diangkat dalam tiap jurnal. Kemudian yang kedua, nilai inovasi atau perbedaan penelitian dari tiap jurnal yang didapat. Dan yang terakhir adalah hasil dan manfaat penelitian dari tiap jurnal. Berikut 3 judul jurnal yang sudah saya review beserta dengan aspek-aspeknya. Yang pertama, estimasi entropi dan mutual information dalam neuroscience. Referensinya didapat dari A Quick and Easy Way to Estimate Entropy and Mutual Information for Neuroscience oleh Ince et al. Dipublikasikan di Frontiers in Neuroinformatics di tahun 2021. Kemudian poinnya, masalah yang diangkat dalam bidang neuroscience, perhitungan entropi dan mutual information merupakan alat analisis penting untuk memahami kompleksitas sinyal saraf. Namun, keterbatasan jumlah dan ukuran rekaman data menyebabkan estimasi tersebut rentan terhadap bias sampel yang dapat mengaburkan interpretasi hasil. Kemudian inovasi atau perbedaan penelitian. Penelitian ini mengusulkan pendekatan baru dengan memanfaatkan algoritma kompresi data seperti yang digunakan dalam kompresi teks dan gambar untuk memperkirakan entropi dan mutual information. Metode ini menawarkan alternatif yang sederhana, tidak bias, dan efisien secara komputasional dibanding metode matematis tradisional yang kompleks. Kemudian poin nomor 3, hasil dan manfaat penelitian. Metode yang diusulkan memungkinkan estimasi entropi dan mutual information yang lebih akurat dengan biaya komputasi yang lebih rendah. Hal ini bermanfaat dalam analisis data neuroscience, terutama ketika data yang tersedia terbatas, serta dapat diterapkan dalam bidang lain yang memerlukan estimasi informasi dari data terbatas. Kemudian jurnal kedua yang berjudul Pelatihan Modul Bahasa Besar dengan Teks yang Dikompresi Secara Neural. Dapat referensi dari Training LMMS over Neurally Compressed Text oleh Lester et al. Dipublikasikan di Airfix 2024. Poin yang pertama, masalah yang diangkat. Pelatihan model bahasa besar memerlukan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang besar. Mengurangi ukuran data pelatihan tanpa kehilangan informasi penting menjadi tantangan utama dalam pengembangan model yang efisien. Kemudian poin nomor 2, inovasi atau perbedaan penelitian. Studi ini memperkenalkan teknik kompresi teks berbasis neural yang disebut equal info windows, di mana teks dibagi menjadi blok-blok yang masing-masing dikompresi hingga panjang bit yang sama. Pendekatan ini memungkinkan pelatihan langsung pada teks yang telah dikompresi secara neural, berbeda dengan tekonisasi subword standar yang hanya memberikan tingkat kompresi yang kecil. Kemudian dari segi hasil dan manfaat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMMS dapat dilatih secara efektif menggunakan data yang telah dikompresi secara neural, mengurangi kebutuhan penyimpanan, dan mempercepat proses pelatihan. Meskipun metode ini menghasilkan perplexity yang lebih tinggi dibandingkan tekonisasi support, keuntungan dalam pengurangan panjang urutan dan latensi inferensi menjadikannya pilihan yang menarik untuk aplikasi dengan sumber daya terbatas. Kemudian jurnal yang ketiga yang berjudul Estimasi Kapasitas Kanal Menggunakan Estimator Mutual Information Berbasis Neural. Mendapatkan referensi dari Learning Channel Capacity with Neural Mutual Information Estimator Based on Message Importance Measures oleh Lee et al. Dipublikasikan di IXIX 2023. Poin yang pertama, masalah yang diangkat. Estimasi kapasitas kanal merupakan aspek krusial dalam komunikasi cerdas di luar 5G. Namun,
Tugas ini menantang untuk sebagian besar kanal, terutama yang kompleks dan tidak dapat dimodelkan sebagai kanal tipikal yang dikenal. Kemudian, poin nomor dua, inovasi atau perbedaan penelitian. Penelitian ini mengusulkan kerangka kerja kooperatif yang menggunakan estimator mutual information berbasis neural, khususnya menggunakan Generative Adversarial Network atau GAN dengan Message Importance Measure atau MIM sebagai jarak informasi. Pendekatan ini memungkinkan estimasi kapasitas kanal dan desain kode optimal secara simultan. Kemudian, poin yang nomor dua, hasil dan manfaat penelitian. Melalui pelatihan adversarial, generator secara otomatis mempelajari kode optimal, sementara diskriminator memperkirakan kapasitas kanal. Eksperimen numerik menunjukkan bahwa dibandingkan dengan beberapa estimator konvensional, metode ini mencapai kinerja terbaik dalam hal akurasi dan stabilitas. Pendekatan ini membuka jalan untuk estimasi kapasitas kanal yang lebih efektif dalam sistem komunikasi canggih. Mungkin itu aja review dari tiga jurnal dari beberapa poin yang telah disebutkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.